Football Universe. Pak Erick Thohir dan Sintayong sedang menyusun rencana besar untuk timnas Indonesia. Berikut pemaparan kami. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Pak Erick Thohir sepertinya tak bisa diam sebentar saja untuk mengutak-atik rencana masa depan sepak bola Indonesia. Bersama Coach Sintayong, ternyata mereka sedang menyusun rencana besar yang mungkin akan membuat kita semua kaget akan langkah tersebut. Seperti diketahui, sejak tim nasional Indonesia dilatih Sintayong pada tahun 2020 sampai kini tahun 2024 telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Semua timnas kelompok umur menunjukkan peningkatan kualitas, dan juga yang paling menonjol adalah timnas senior yang mulai dapat bersuara di level Asia. Coach Sintayong sendiri seharusnya selesai bertugas di tahun 2024 ini, karena kontraknya semula hanya berdurasi 4 tahun. Tetapi karena pencapaian positif yang berhasil digapainya, maka Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI kembali mempercayakan bangku pelatih kepada Coach Sintayong. Secara hitam di atas putih belum dilaksanakan karena saat ini Coach Sintayong sedang berada di Qatar bersama timnas U23 yang masih bertanding sampai tanggal 2 Mei. Tetapi secara kesepakatan telah tercapai dan Pak Erick juga telah mengumumkan perpanjangan kontrak STY sampai tahun 2027 di akun Instagramnya. Lalu dalam captionnya Pak Erick menambahkan bahwa beliau sedang membahas program timnas hingga 2027 bersama Coach Sintayong. Ketika dua orang ini berbicara, maka pasti ada agenda yang sangat penting terkait timnas Indonesia, dan hal ini semakin terungkap karena setelah pertemuan tersebut ada kejutan di akhir April 2024. Ketika Sintayong bersama timnas U23 kalah dari Uzbekistan, malamnya Pak Erick langsung terbang balik ke Jakarta. Beberapa pihak menyangka Pak Erick mungkin ada acara kenegaraan atau acara sebagai Menteri BUMN. Ternyata Pak Erick tetap mengurusi sepak bola Indonesia, yaitu dengan menerima kedatangan 3 orang pemain keturunan, yaitu Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Schreven. Maarten Paes kemudian mengambil sumpah dan telah disahkan menjadi warga negara Indonesia. Sementara itu Calvin Verdonk dan Jens Schreven masih dalam proses pengumpulan berkas. Hal ini membuat rencana besar Pak Erick Thohir semakin terlihat jelas, yaitu ingin mengumpulkan sebanyak mungkin pemain keturunan potensial untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain baru ini juga adalah usulan Coach Sintayong yang telah datang melihat mereka bermain secara langsung di liga masing-masing. Sehingga dari segi kualitas sudah sangat teruji dan dapat dipakai oleh Coach Sintayong untuk melengkapi kekuatan Garuda. Sebelumnya Pak Erick juga menyampaikan bahwa proses perekrutan pemain keturunan ini akan terus berlangsung. Karena beliau ingin melihat kekuatan timnas kita di level dunia, bukan lagi di level Asia. Jika ada beberapa pihak yang menyampaikan bahwa timnas saat ini sudah ada 11 pemain keturunan, apakah tak terlalu banyak dan menutup kesempatan bagi para pemain lokal untuk masuk timnas? Ternyata pola pikir mereka bertolak belakang dengan pola pikir Pak Erick dan Coach Sintayong. Saat ini sepak bola Indonesia sudah mulai dapat bersuara di level Asia, sehingga Pak Erick dan Coach Sintayong ingin meningkatkan kekuatan timnas ke level dunia. Bahkan mungkin bukan hanya 11 orang pemain keturunan yang akan ada di timnas, tetapi mereka berencanakan untuk memakai sedikitnya 33 orang pemain keturunan dengan kualitas Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. 33 orang ini akan terbagi dalam 2 kelompok, yaitu pemain inti timnas berjumlah 11 orang, serta pemain pelapisnya sebanyak 22 orang. Jadi kalau saat ini Rafael Strijk adalah striker utama kita, maka dia akan segera dilapisi oleh 2 pemain keturunan lagi, dengan kualitas yang sebanding dengannya. Maarten Paes mungkin akan jadi kiper utama, tetapi dia akan dilapisi Emil Audero dan Hernando di masa depan. Tom Haye mungkin saat ini playmaker kita, tetapi di masa depan akan ada 2 pemain keturunan lagi yang permainannya setara dengan Tom Haye. Hal ini sudah mulai terlihat di sisi pemain back-back kita yang mulai berlapis-lapis. Saat Elkan Bagot cedera, masih ada Jai Izes.
Saat Jordi akumulasi kartu masih ada Justin Hubner. Saat Shane Patinama cedera akan ada Nathan Cho dan demikian seterusnya. Sehingga ketika menghadapi apapun kompetisinya, baik itu Piala Asia maupun Piala Dunia, asal bukan Piala AFF ya, tim Indonesia siap bermain dengan kualitas yang sama. Pak Erik dan Coach Sintayong melakukan hal ini karena timnas Garuda saat ini sedang punya banyak harapan untuk masuk Piala Dunia 2026 dan bersaing di Piala Asia selanjutnya. Untuk putaran kedua, Indonesia menyisakan 1 pertandingan melawan Irak dan 1 pertandingan melawan Filipina. Jika timnas Indonesia dapat memenangkan salah satunya, maka langkah timnas untuk ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia menjadi terbuka. Dan tentu saja akan lolos ke Piala Asia selanjutnya tanpa perlu melakukan kualifikasi lagi. Untuk itu Pak Erik dan Coach Sintayong terus mencari amunisi-amunisi pelengkap untuk menambah kekuatan tim Garuda. Lalu bagaimana dengan pemain lokal? Untuk para pemain lokal tetap mendapatkan tempat di timnas, asalkan terus menunjukkan kualitas yang sebanding. Nama-nama seperti Marcelino Ferdian, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Asnawi, Hernando, dan beberapa lagi akan tetap masuk skuad timnas Indonesia. Mereka pun akan semakin tertantang dan akan terus upgrade kualitas mereka, karena bisa jadi pemain keturunan yang akan datang menyingkirkan posisi mereka. Hal ini membawa atmosfer yang sangat positif untuk perkembangan timnas ke depan. Tidak ada lagi kata pemain langganan timnas atau pemain kesayangan pelatih. Semuanya kini diperlakukan sama dan bagi pemain yang mampu menunjukkan kualitas terbaiknya akan terus bertahan. Skuad Indonesia di masa akan datang juga pasti mudah mengatasi masalah ketidakhadiran pemain karena cedera atau klubnya yang tak mau melepasnya. Masih ada pelapis kedua di tiap lini dengan kualitas yang tak berbeda jauh. Semoga rencana besar Pak Erik dan Coach Shin ini dapat berjalan dengan baik. Sepak bola Indonesia ke depan harus terus berkembang ke level dunia. Maju terus sepak bola Indonesia. Tetaplah berproses, jayalah Garudaku.